Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data. Nah, instrumen penelitian ini diperoleh melalui proses pengembangan instrumen. Mengembangkan instrumen penelitian merupakan bagian penting dalam suatu proses atau kegiatan penelitian. Menyusun instrumen penelitian sama halnya dengan menyusun suatu alat evaluasi. Mengevaluasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan data tersebut dapat dianalisis atau diukur dengan suatu standar tertentu. Nah, secara umum, instrumen penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes penelitian berupa tes dapat berisi serangkaian pertanyaan, lembaran kerja, lembaran tugas, atau hal serupa yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu, keterampilan, pengetahuan, bakat, dan kemampuan seseorang. Instrumen adalah soal yang di dalamnya terdapat item-item atau butir-butir soal. Nah, setiap butir soal mewakili suatu indikator dari jenis variabel tertentu yang hendak diukur. Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian atau pengukuran melalui suatu tes tersebut, dapat diperoleh nilai yang melambangkan prestasi atau tingkah laku subjek penelitian atau yang disebut dengan tester. Berdasarkan sasaran atau objek penelitiannya, terdapat beberapa jenis tes, yaitu yang pertama tes prestasi, yang kedua tes kepribadian, yang ketiga yaitu tes intelijensi, yang keempat tes bakat, yang kelima tes sikap, yang keenam tes minat. Penggunaan tes yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaannya untuk mengevaluasi terkait hasil belajar atau prestasi siswa di lembaga sekolah. Selain dengan memperhatikan unsur-unsur lain yang mendasarkan seperti sikap dan keterampilan yang dimiliki siswa, terdapat beberapa tahapan yang sebaiknya dilakukan dalam mengembangkan sebuah instrumen tes. Nah, langkah-langkah tersebut dilakukan agar instrumen dapat melakukan fungsi evaluasi secara tepat dan memenuhi kriteria valid. Langkah-langkah pengembangannya tersebut yaitu yang pertama mengidentifikasi variabel yang hendak diukur dengan tes tersebut, misalkan hasil belajar atau learning outcomes. Yang kedua, merumuskan atau menentukan jenis tes yang sesuai. Yang ketiga, membuat kisi-kisi tes sebagai acuan dan arahan pengembangan instrumen tes. Nah, yang terakhir yaitu membuat tes. Nah, instrumen tes ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes objektif, yang kedua tes subjektif. Dalam tes objektif ini merupakan salah satu jenis tes yang menyediakan kemungkinan respon atau jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh para peserta tes. Kemungkinan jawaban tersebut sudah ada atau tersedia dalam tes, sehingga tes hanya perlu memilih satu dari alternatif jawaban yang telah disediakan dalam tes tersebut. Yang kedua, tes subjektif. Tes subjektif ini adalah jenis tes di mana responden diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian ataupun kalimat yang umumnya relatif panjang. Tes berbentuk uraian mengandung suatu tugas atau pernyataan yang jawaban atau pengerjaannya meminta responden untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Ciri-ciri tes uraian biasanya akan dimulai dari kata-kata perintah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada instrumen non-tes. Nah, dalam instrumen non-tes ini terdapat yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua pedoman wawancara, yang ketiga lembar observasi. Pembahasan yang pertama yaitu angket atau kuesioner adalah metode atau teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam metode ini disebut sesuai dengan mana metodenya, yaitu angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi sebuah daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Sedangkan angket juga dapat berisi butir-butir pernyataan yang bisa dipilih oleh responden. Kuesioner berbentuk daftar pertanyaan maupun pernyataan, akan tergantung dengan kondisi atau kebutuhan yang ingin diketahui oleh peneliti. Tidak ada benar atau salah dalam penentuan hasil angket. Dengan menggunakan kuesioner, seorang peneliti data tentang hal-hal terkait dengan responden, misalnya pengalamannya, keadaan pribadinya, keadaan emosionalnya, pengetahuannya, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu angket kuesioner. Terdapat beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan instrumen penelitian, yaitu menentukan tujuan angket atau kuesioner, menentukan jenis angket, membuat kisi-kisi angket dan mengembangkan indikatornya, membuat angket dalam butir soal atau pernyataan,
penelitian oleh validator atau ahli, dan uji coba instrumen. Materi selanjutnya yaitu pedoman wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode atau teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi dari responden, termasuk ketika penelitian ingin mengetahui keadaan mendalam dari suatu hal atau masalah. Dalam metode wawancara, instrumen yang sering digunakan disebut dengan pedoman wawancara. Instrumen wawancara cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian dalam penelitian kualitatif pun sebagai pewawancara juga bertindak sebagai instrumen penelitian. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara bebas, akan tetapi tetap berarah. Bebas dimaknai bahwa pewawancara bebas memberikan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai tanpa harus membawa pedoman wawancara. Di dalam penggunaannya, interview atau wawancara diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dikenal juga dengan istilah wawancara terkendali. Wawancara ini didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara memberikan pertanyaan berdasarkan list pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pedoman wawancara. Responden diminta memberikan yang spesifik dan terbatas. Ada kalanya pewawancara juga bisa menggunakan metode terbuka sehingga tidak mengharuskan adanya keteraturan. Pertanyaan bisa diperluas dan disesuaikan, akan tetapi tetap tidak melenceng dari rambu-rambu pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Selanjutnya terdapat wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam kegiatan penelitian pendahuluan. Tujuannya untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dasar yang digunakan untuk melatar belakangi penelitian lebih kuat. Peneliti melakukan wawancara kepada berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran permasalahan atau kondisi yang lebih jelas, detail, dan lengkap. Selain untuk mendapatkan data dalam penelitian pendahuluan, wawancara tipe ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai keadaan seseorang. Yang ketiga, terdapat lembar observasi. Observasi adalah metode penilaian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati. Observasi dalam sebuah kegiatan penelitian melibatkan seluruh indera atau proses pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam teknik atau metode observasi dapat berbentuk pedoman pengamatan atau disebut sebagai lembar observasi. Lembar observasi berisi daftar jenis hal-hal yang kemungkinan terjadi dari kegiatan yang diamati. Lembar observasi akan sangat berperan dalam kegiatan observasi karena dalam instrumen ini hal-hal atau data yang diperoleh dari proses pengamatan dapat tercatat dengan baik. Ada beberapa jenis observasi, yaitu yang pertama menurut peranan observer. Observasi partisipan. Observer melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi. Yang kedua, observasi non-partisipan. Observasi tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi dan hanya mengamati secara langsung dari jauh. Yang terakhir, observasi quasi-partisipasi. Observasi ini seakan-akan turut berpartisipasi, padahal ia hanya berpura-pura ikut serta agar bisa mengamati secara lebih dekat. Selanjutnya, menurut situasinya. Yang pertama, terdapat free situation, yang dimana observasi dilakukan tanpa adanya batasan waktu. Yang kedua manipulative situation. Observasi dengan situasi yang sengaja dibuat, diciptakan, dan bersifat terkontrol. Dan yang terakhir terdapat partially controlled situation, yang dimana keadaan observasi antara free situation dan manipulated situation. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pertemuan 3, yaitu validitas instrumen penelitian. Validitas berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya.
Validitas merujuk pada suatu ukuran yang menjamin bahwa suatu variabel yang diukur benar-benar merupakan variabel yang memang diteliti. Validitas dikaitkan dengan suatu perubahan dapat mengukur suatu yang memang harus diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen sah atau valid untuk mengukur suatu variabel. Suatu tes akan mempunyai validitas yang tinggi jika mampu menjalankan fungsinya sebagai alat ukur. Suatu tes biasanya dikatakan mempunyai validitas yang tinggi. Suatu tes biasanya dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika suatu tes tersebut memberikan hasil ukuran secara akrual dan tepat. Validitas tes dibagi dalam 3 kelompok, yaitu validitas isi, validitas hubungan kriteria, dan validitas konstruk. Validitas isi. Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian terhadap validitas isi menggunakan logika atau analisis rasional dengan melihat apakah item-item soal telah sesuai dengan kisi-kisinya. Dengan kata lain, validitas isi dapat dikatakan sebagai penilaian yang ditentukan berdasarkan individu atau secara subjektif. Validitas isi dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu validitas muka terpenuhi jika seseorang yang ahli menilai tes dan menyimpulkan bahwa tes tersebut mengukur ciri yang relevan. Yang kedua, validitas logis. Validitas logis melibatkan definisi dari tingkah laku untuk diukur menggunakan sebuah tes atau desain item yang logis. Yang selanjutnya yaitu ada validitas kriteria. Dalam validitas kriteria ini dikenal dengan nama lain yaitu validitas empiris. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi. Validitas hubungan kriteria diekspresikan sebagai sebuah koefisien korelasi antara skor tes atau prediktor dengan skor kriteria. Simbol korelasinya adalah RXY, di mana X adalah skor tes sedangkan Y adalah skor kriteria. Yang menghitung besar korelasi dapat digunakan rumus korelasi produk moment persen. Terdapat 2 jenis validitas kriteria, yaitu validitas kriteria internal dan eksternal. Kriteria internal menggunakan tes itu sendiri sebagai kriteria. Validitas internal atau validitas butir diukur dengan mengkorelasikan item ke keseluruhan tes sebagai kriteria, sehingga sering disebut juga dengan validitas butir. Dengan demikian, validitas butir dapat terlihat dari nilai koefisien korelasi antara skor item atau butir dengan skor total. Sedangkan kriteria eksternal menggunakan skor dari nilai lain untuk menjadi kriteria, misalkan tes lain yang telah dianggap baku atau dapat dipercaya. Nah, terdapat beberapa rumus yang berbeda untuk menghitung koefisien korelasi persen dari Reynolds 2010. Salah satu di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa dikatakan N banyaknya peserta tes. Nah, XY jumlah dari perkalian XY, X yaitu jumlah dari skor prediktor, Y jumlah dari skor kriteria, X kuadrat jumlah dari kuadrat skor prediktor, Y kuadrat jumlah dari kuadrat skor kriteria. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas konstruk menggambarkan seberapa jauh suatu instrumen khususnya tes mengukur suatu konstruk teoretik atau trait yang akan diukurnya. Validitas konstruk mengkombinasikan pendekatan logis dan pendekatan empiris. Salah satu aspek dari pendekatan logis adalah untuk menanyakan jika unsur-unsur tes pengukuran adalah unsur-unsur yang membangun konstruk. Pendekatan yang sering digunakan dalam pengujian validasi konstruk adalah matrik, multi-trait, multi-metode, dan analisis faktor. Analisis faktor lebih populer karena sering digunakan dalam berbagai penelitian.
Analisis faktor merupakan suatu metode untuk mengkorelasikan suatu ukuran dengan sejumlah besar ukuran yang lain untuk mengetahui ukuran-ukuran apa saja yang mengukur hal yang sama. Analisis faktor merupakan teknik untuk menyederhanakan, mengurangi, ataupun meringkas ukuran suatu variabel yang besar atau banyak menjadi ukuran yang lebih sedikit, yang nantinya disebut sebagai faktor.